Halo teman-teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kota Depok. Kali ini kita kehadiran tamu sangat spesial, yaitu Pak Adi Saputro, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Jawa Barat. Sebelum kita berkenalan sama beliau, mungkin kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya sapa dulu Pak Adi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Adi sudah hadir di studio KPU Kota Depok. Mungkin teman-teman pemilih Pak Adi ingin mengetahui ya cerita Pak Adi sampai menjadi KPU Provinsi di Jawa Barat. Mungkin boleh Pak ceritakan sedikit terkait dengan awal mulanya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Kang Diki ya dari KPU Kota Depok. Terima kasih kesempatannya. Hari ini saya bisa terlibat di podcast KPU Kota Depok ya, yang tentu ini wahana untuk sosialisasi, untuk juga menyampaikan informasi-informasi ke publik ya terkait kegiatan program yang KPU Kota Depok ya lakukan. Saya masuk ataupun menjadi penyelenggara ya di KPU itu tahun 2013. Ya, dulu saya diterima menjadi anggota KPU di KPU Kabupaten Bandung Barat. Tahun 2013, jadi saya dua periode. Periode pertama 2013 sampai 2018. Ya, periode kedua 2018 2023. Ya, selama dua periode saya bekerja mengawal proses demokratisasi, yaitu di penyelenggaraan pemilu 2014. Terus pilkada 2018 gitu ya, kemudian lanjut ke pemilu 2019 karena tahun 2023 ya seharusnya ada pilkada Bandung Barat kembali itu, tapi karena ada undang-undang diserentakkan pilkada, maka di Bandung Barat tahun 2023 tidak dilaksanakan pilkada, baru tahun 2024. Nah, kebetulan saya sudah di KPU Provinsi semenjak bulan September ya. Saya lupa kalau tanggal 24 kalau nggak salah ya, September 2023 saya sudah di KPU Provinsi. Walaupun kalau bicara pengalaman demokrasi sebelum saya di KPU, itu saya tahun 2004 dan 2009 itu saya menjadi ikut terlibat di survei pemilih ya. Waktu itu kerjasama NDA dengan LP3S. Saya menjadi surveyor di 2004 di Pilpres 2004 dan Pilpres 2009. Dan dulu sebelumnya saya pernah tergabung di Anfrel walaupun tidak aktif. Ini itu organisasi pemantau pemilu ya, tahun 99 kalau nggak salah. Itu saya tergabung di Anfrel walaupun hanya beberapa program saja saya ikut terlibat di dalam kepemiluan. Ya, intinya saya sudah dari tahun 99 sudah mulai masuk menjadi terlibat ya dalam penyelenggaraan pemilu. Terima kasih Pak Adi. Mungkin ini ya teman-teman pemilih ya, karena Pak Adi ini sudah lama berkecimpung ataupun di penyelenggaraan pemilu ya Pak Adi. Apa sih Pak minat awalnya itu untuk bisa masuk ke penyelenggara pemilu gitu? Apakah terkait dengan demokrasi atau seperti apa itu Pak? Mungkin minat awalnya. Ya. Mungkin karena saya dulu kuliah ya tahun 95 di perguruan tinggi swasta di Bandung, saya
masuk ataupun kuliah di Fakultas Ilmu Politik, ya, FISIP ya, Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional, sehingga dalam aktivitas keseharian juga terlibat di organisasi ekstra kampus yang memang sering berdiskusi terkait perpolitikan gitu ya, terkait hal-hal yang berkaitan dengan negara gitu, sehingga mungkin dari kebiasaan-kebiasaan itu ya ada ketertarikan kemudian menjadi penyelenggara. Paling tidak pada waktu itu saya memang tidak terpikirkan bahwa saya akan terlibat di dalam penyelenggaraan, apalagi menjadi KPU begitu ya. Tapi karena aktivitas-aktivitas yang sering berkaitan, beririsan dengan politik, dengan demokrasi, sehingga tatkala ada peluang seleksi di KPU, saya mencoba yang memberanikan diri begitu ya. Pas di Bandung Barat 2013, ya saya coba ikut seleksi dengan pengalaman-pengalaman yang memang tadi saya sampaikan gitu ya. Sehingga ya paling tidak minatnya adalah bagaimana memberikan peran atau mengabdikan diri dalam membantu proses demokratisasi. Dan akhirnya saya terlibat dan berkecimpung langsung dalam penyelenggaraan di KPU. Ya. Mungkin Pak Adi diminum dulu kopinya Pak Adi biar. Ini katanya nih kok kopinya khusus ini kopi ya. khusus. KPU Kota Depok ini. Nah, ini kayaknya punya barista sendiri nih kayaknya ya, KPU Kota Depok gitu ya. Sehingga rasanya khas. Gitu. Siap Pak Adi. Mungkin teman-teman pemilih dari segudang tadi yang diceritakan background-nya Pak Adi, kemudian pengalaman Pak Adi dan minat Pak Adi terkait dengan demokrasi, mungkin ini perlu kita sangat apresiasi. Terus Pak Adi, terkait dengan mungkin sekarang kan tahapan di KPU sudah melandai ya Pak, artinya sudah pasca KPU melaksanakan pemilu, kemudian melaksanakan pilkada. Untuk di Jawa Barat sendiri Pak Adi, mungkin perlu evaluasi apa nih pasca tahapan pemilu dan pilkada terkait dengan teknis penyelenggaraannya? Ya, alhamdulillah penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 ya, di dalam tahun yang sama itu berjalan dengan baik, legitimate gitu ya. Proses-proses tahapan dari mulai pra tahapan sampai kemudian pelaksanaan tahapan begitu ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar, tertib ya, dan sudah menghasilkan gitu ya, baik itu legislatif ataupun eksekutif gitu ya, yang tentu dari sekian banyak tahapan itu sejauh ini berjalan dengan baik, walaupun tentu masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki, tingkatkan gitu ya, dalam pemilu-pemilu berikutnya. Dalam konteks ini kemudian kita sekarang masuk pada post-election kalau siklus ya, ada pre-election, election, dan juga pas post-election gitu ya. Tentu dalam proses post-election ini ataupun pasca pemilu dan pemilihan di tahun 2024, kita KPU terus harus juga meningkatkan kapasitas, kredibilitas, khususnya pada SDM kita, begitu ya, untuk kemudian kita meningkatkan wawasan, kepemiluan, peraturan-peraturan perundangan yang tentu semakin mendekati pemilu berikutnya, barangkali ada ketentuan baru atau ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan hal lain sebagainya, kemudian perlu kita tingkatkan kapasitasnya. Kita butuh bahwa pemilu ke depan harus kita persiapkan dengan baik ya, khususnya bagaimana kita membina, melakukan peningkatan kualitas SDM, profesional, integritas dan lain sebagainya, sehingga penyelenggaraan ke depan akan lebih baik. Siap. Jadi menurut Pak Adi, ketika
post election ini penguatan kelembagaan baik dari segi kapasitas dan kapabilitas SDM itu sendiri, gitu ya Pak Adi ya. Terus kemudian terkait dengan penguatan SDM, pengembangan SDM ya Pak Adi. Mungkin Pak Adi ada closing statement dari Pak Adi terkait dengan untuk seluruh jajaran KPU Kota Depok dan masyarakat mengenai pemilu dan pemilihan. Ya, tentu karena pemilu dan pemilihan ini tidak hanya dimaknai sebagai pemilihan 5 tahun sekali, tetapi ini adalah sebuah wahana untuk kemudian kita meningkatkan proses demokratisasi. Dan pemilu dan pemilihan ini tidak hanya kemudian kerjaan KPU saja, tapi ini kerja bersama penyelenggara, KPU, Bawaslu, DKPP, juga peserta pemilu, partai politik, stakeholder, pemerintah, dan juga tidak kalah pentingnya kepada masyarakat, gitu ya, sebagai subjek dari momentum pemilu dan pemilihan. Maka tentu dalam konteks ini, apalagi dalam post election ini, KPU ada program unggulan, yaitu program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, program pendidikan ya pemilih berkelanjutan, dan juga untuk khusus di bidang teknis ada pemutakhiran data parpol yang berkelanjutan. Tentu kami berharap pada proses post election ini kita mempersiapkan semaksimal mungkin untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang akan datang. Jadi kami berharap kepada seluruh stakeholder termasuk juga masyarakat baik di Kota Depok ataupun di masyarakat di Jawa Barat, mari kita tingkatkan partisipasi kita ya, dalam penyelenggaraan pemilu-pemilihan ke depan dengan berperan sesuai dengan harapan masyarakat yang ada. Mau yang terlibat dalam penyelenggaraan, mau terlibat dalam kepesertaan, atau dalam pemantauan, atau sebagai pemilih yang kemudian bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Mari kita saling bekerja sama, saling mendukung, kemudian proses demokratisasi kita akan lebih baik setiap pemilu atau pemilihan yang akan datang. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi atas kesempatannya hadir di Kota Depok. Sekarang teman-teman pemilih lalu sudah mengenal ini Pak Adi Saputro, Ketua Divisi Teknis anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Beliau yang merupakan jantungnya penyelenggaraan pemilu di Jawa Barat. Pak Adi, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di studio podcast KPU Kota Depok. Semoga Pak Adi berkenan. Mungkin nanti bisa podcast lagi bareng ketemu dengan teman pemilih di manapun berada. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan Pak Adi. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan kita akan jumpa lagi. Sampai jumpa di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih Kang Diki dan seluruh KPU Kota Depok. Sehat dan sukses selalu. Ya, kita minum lagi Kang Adi kopinya.